dan letak daripada ginjal kiri ya ini sedikit lebih ke depan dibandingkan dengan ginjal kanan. Nah, kita tahu mungkin adik-adik sudah mempelajari tentang anatomi ginjal ya. Jadi ada 3 komponen utama, yaitu adalah korteks, medula, dan pelvis ya. Jadi korteks ini merupakan bagian terluar, ya, bagian lapisan terluar. Nah, di situ terjadi proses penyaringan darah ya. Mulai terjadi proses penyaringan darah dan di situ juga terbentuknya urin ya. Kemudian di bawah korteks adalah medula, ya. Nah, disinilah di medula ini merupakan tempat urin terkonsentrasi, ya. Kemudian bagian komponen yang ketiga itu adalah pelvis, ya, terletak pada bagian tengah ginjal, ya. Nah, pada bagian pelvis inilah urin terkumpul sebelum dikeluarkan keluar tubuh ya melalui saluran urinaria. Kemudian pada bagian ginjal, ya, slide aja ya. Nah, kemudian pada bagian ginjal ya, ini juga banyak sekali nefron ya, banyak terdapat nefron. Nah, di mana setiap nefron ini terdiri atas glomerulus ya, kemudian kapsul Bowman, kemudian tubulus konvolusi proksimal ya, lekung Henle, dan tubulus konvolusi distal dan ductus pengumpul. Nah, ini mungkin adik-adik masih ingat ya, hanya sekedar reminder saja di mana fungsi daripada nefron itu adalah untuk menyaring darah, ya, kemudian menyerap kembali zat-zat yang terlarut dan juga termasuk di sini termasuk adalah elektrolit, ya. Juga di situ terjadi proses pembentukan urin. Nah, ini mungkin adik-adik sudah paham ya. Bagian daripada ginjal ya, bagian terluar ini adalah korteks ya, kemudian bagian yang tengah ini adalah medula dan bagian yang paling dalam ini adalah pelvis ya. Jadi saluran-saluran arteri dan venanya ini juga cukup rumit ya. Jadi ada vena rena ya, kemudian ada arteri rena ya, kemudian ini ada hilus ya, kemudian ini ada renal piramid ya. Nah, ini nanti semuanya akan keluar melalui saluran yang kita sebut dengan ureter. Nah, kemudian glomerulus ya. Jadi glomerulus ini merupakan jaringan kapiler ya yang menyaring darah dengan memaksa plasma melewati membran kapiler di bawah tekanan ya. Nah, kemudian air dan zat terlarut ya itu juga bergerak melalui membran masuk ke dalam kapsul Bowman ya. Sedangkan molekul yang lebih besar misalnya seperti protein ya, itu masih tetap berada di dalam sirkulasi darah ya. Kemudian ultrafiltrat ya, ultrafiltrat ini masuk ke dalam tubulus proksimal. Kemudian tubulus ginjal dan lengkung Henle, fungsinya apa? Dia bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan daripada cairan, ya. Kemudian keseimbangan daripada asam basa, ya. Juga elektrolit, ya, dan berfungsi juga untuk mengeluarkan produk-produk yang tidak atau merupakan hasil limbah, ya, produk limbah. Kemudian kalau zat nutrisi seperti asam amino, kemudian ada glukosa dan juga elektrolit ya, ini akan diserap kembali ke dalam aliran darah pada bagian tubulus proksimal. Ya. Dan hidrogen ini juga akan berpindah dari aliran darah ke ultrafiltrat. Ya. Jadi tujuannya adalah untuk agar menjaga pH di dalam plasma. Sehingga pH di dalam plasma ini tetap dalam kondisi yang normal. Ultrafiltrat ya kemudian ini masuk ke dalam lengkung Henle ya, di mana di situ dia akan terkonsentrasi ya. Kenapa? Karena air bergerak keluar ke ruang interstisial ya melalui gradien konsentrasi. Ya. Nah, dari sini ultrafiltrat itu akan masuk ke dalam tubulus distal ya. Nah, di sini terjadi natrium, penyerapan natrium dan air ya itu akan diserap kembali ke dalam aliran darah karena efek daripada hormon antidiuretik.
Kemudian pada titik ini ya ultrafiltrat telah menjadi urin ya. Jadi ultrafiltrat ini telah menjadi urin karena semua zat terlarut yang dibutuhkan oleh tubuh itu telah diserap kembali ke dalam aliran darah. Nah, urin kemudian masuk ke dalam saluran pengumpul tempat dia mengalir ke pelvis ginjal untuk diekskresikan. Ya. Jadi selain produksi dan konsentrasi urin, ya, ginjal ini juga memiliki peran penting yang berperan penting di dalam tubuh. Ya. Apa perannya? Yaitu adalah untuk memproduksi sel darah merah ya eritrosit ya. Kemudian melalui sekresi eritropoietin dari sel-sel khusus. Ya. Dan fungsi yang lain yaitu adalah pengaturan tekanan darah melalui produksi renin. Ya. Kemudian juga melakukan pemeliharaan pada keseimbangan kalsium dan fosfor melalui pembentukan kalsitriol di tubulus ginjal. Nah, ini ada beberapa penyakit yang akan disampaikan ya. Jadi kita kenal ada yang disebut dengan CKD ya, chronic kidney disease ya, atau penyakit ginjal kronis ya. Nah, ini penyakit ginjal kronis ini sering dikenali didapatkan pada jenis hewan anjing dan kucing ya. Apa sih yang dimaksud dengan chronic kidney disease ya? Itu di situ terjadi kerusakan ginjal ya, maupun penurunan fungsi ginjal yang berlangsung lama ya. Jadi ini lebih kurang sekitar 3 bulan ya, lebih atau lebih dari 3 bulan ya. Nah, kemudian juga merupakan respon terhadap cedera jangka pendek ya. Ini biasanya ginjal akan mengkompensasi melalui hipertrofi dalam waktu yang cepat ya atau dalam waktu yang singkat ya. Nah, pada CKD ini mekanisme kompensasi ini terlampaui ya dan terjadi kerusakan yang terjadi secara permanen dan sifatnya juga progresif dan irreversibel, jadi tidak dapat kembali lagi ya. Dan fungsi ginjal ini umumnya juga menurun ya, perlahan-lahan menurun selama beberapa bulan hingga beberapa tahun ya, sehingga makanya disebut dengan kronik. Kemudian eh, penyebab daripada chronic kidney disease ini ya, juga telah diidentifikasi ya. Di sini termasuk pada gangguan bawaan ya. Jadi penyakit yang terjadi secara genetik ya, seperti gangguan bawaan misalnya pada displasia ginjal ya. Kemudian ada pyelonefritis atau infeksi pada ginjal ya. Kemudian ada urolithiasis ya. Misalnya setelah kasus obstruksi ureter ya, jadi ada keradangan ya. Kemudian ada neoplasia. Ya, ini juga seperti limfoma tapi didapatkan pada ginjal. Kemudian ada penyakit glomerulus ya seperti amyloidosis ya. Nah, namun penyebab dari CKD ini dalam beberapa hal ini juga ada yang belum diketahui ya. Jadi penyebab yang mendasar pun ini masih belum diketahui. Kemudian tanda-tanda klinis daripada CKD ya, ini bisa meliputi poliuria ya, jadi banyak urin ya. Pasien ini banyak mengeluarkan urin, kemudian polidipsi ya. Kenapa? Karena ginjal mengalami kehilangan kemampuan untuk memekatkan urin ya. Kemudian juga terjadi peningkatan kehilangan urin ya yang menyebabkan polidipsi kompensasi. Kemudian juga dilihat adanya gejala lesu ya, kemudian anoreksia ataupun hiporeksia ya. Nah, kalau sudah anoreksia ya, maka dia nggak mau makan, nafsu makan menurun ya, maka bisa menurunkan berat badan ya. Kemudian juga kualitas bulu yang jelek ya, yang buruk ya. Kemudian ada tanda-tanda dehidrasi ya, di mana terlihat mata sangat cekung ya, kemudian kulit menegang ya, dan juga lengket pada selaput lendir.
Kemudian tanda-tanda klinis daripada CKD ini juga bisa meliputi uremia, ya. Nah, uremia ini didapatkan pada eh, CKD yang berat, ya, dan seringkali ini didapatkan pada stadium akhir, ya. Nah, gejala klinisnya nampak anoreksia, ya, kemudian lesu, muntah, ya, kemudian penurunan berat badan yang signifikan, ya, kemudian diare, bau mulut, dan gejala neurologis lainnya. Kemudian sekunderi renal hiperparatiroidism, ya. Nah, jadi kondisi ini juga terlihat ketika terjadi perubahan pada keseimbangan kadar kalsium fosfat, ya. Jadi di sini juga kita lihat adanya penurunan fungsi, ya, pada mental, ya, kemudian kelihatan lesu, lemah, ya, gejala anoreksia juga tampak. Kemudian ada gangguan fungsi pada otot, ya. Juga ada resorpsi tulang pada bagian tulang tengkorak atau pada bagian tulang rahang bawah, ya. Kemudian juga bisa terjadi atau tidak terjadi fraktur pada bagian rahang bawah. Nah, ini kalau ada dilihat, ini adalah CKD, ya. Jadi progres daripada CKD, kita lihat bentuk normalnya, ya. Jadi bentuk tubuh hewan ini kelihatan dari atas maupun dari dorsal maupun dari samping ini kelihatan normal, ya. Kemudian mulai tahap awal, ya, ini mulai ada gejala anoreksia, ya, sehingga penurunan berat badan ini nampak sekali, ya, terutama pada fase eh, large stage ini, ya. Nah, ini juga kita lihat, ya. Ini juga terjadi karena anoreksia dan gejala-gejala yang tadi kita amati, ya. Ini sehingga bisa menyebabkan kekurusan yang amat sangat. Nah, bagaimana dengan penanganan CKD? Ya. Jadi tujuan daripada penanganan CKD, ya, itu adalah kita mengendalikan gejala klinis yang terkait dengan penumpukan produk limbah yang ada di dalam darah, ya. Kemudian karena tadi ada gangguan keseimbangan cairan, ya, maka kita bisa meminimalkan masalah keseimbangan cairan dan mineral, ya. Nah, kemudian juga karena dia anoreksia, ya, jadi nafsu makan menurun, ya, sehingga kita harus memberikan nutrisi yang cukup, ya. Artinya bahwa bahkan mungkin bisa kita eh, apa namanya berikan, ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar berat badan daripada hewan ini tetap stabil, ya. Jadi dipenuhi kebutuhan nutrisinya, ya. Kemudian juga mencoba untuk memperlambat daripada perkembangan CKD, ya. Nah, jika dibandingkan dengan pakan yang dijual bebas, ya, yang dirancang untuk anjing dewasa yang sehat, ya, maka pakan yang digunakan untuk mendukung, ya, fungsi ginjal ini, ya, ini terutama diformulasikan untuk memberikan atau menambahkan kadar fosfor, kemudian natrium, ya, dan protein yang lebih rendah atau terbatas, ya. Jadi fosfor, natrium, ya, dan protein yang lebih rendah, ya. Kemudian pakan pendukung ginjal, ya, kasus pada penyakit ginjal, ya, ini juga memiliki kadar kalium dan asam lemak omega, terutama pada asam lemak omega 3 yang lebih tinggi dibanding dengan normalnya. Jadi penanganan CKD ini bisa melalui pemenuhan nutrisi, ya, kemudian juga hidrasi dan penanganan komplikasi dan dampak lanjutannya, ya. Nah, jadi harapannya dengan terapi yang tepat, ya, maka hewan dengan CKD ini dapat bertahan hidup dalam jangka waktu yang lebih lama, ya. Hanya dengan sebagian kecil jaringan ginjal yang berfungsi, ya. Jadi karena adanya gangguan ginjal, tapi dengan harapan dengan penanganan yang bagus, dengan nutrisi yang bagus, ya, maka walaupun dengan fungsi ginjal yang kecil, ya, hanya sebagian, ya, mungkin hanya sekitar 5-8% pada anjing dan kucing, ini hewan ini masih dapat bertahan hidup, ya. Kemudian
Identifikasi dan pengobatan suportif terhadap komplikasi yang berkembang ya. Jadi misalnya pada kasus hipertensi sistemik ya, kemudian gangguan homeostasis, kalium ya, kemudian asidosis metabolik, infeksi pada saluran kemih yang disebabkan oleh bakteri ya. Kemudian ada uropati obstruktif ya. Ini juga harus dilakukan. Kemudian eh, CKD ini ya merupakan penyakit yang berbasis ginjal ya yang paling umum terjadi terutama kalau kita lihat pada anjing-anjing yang umurnya lebih tua. Kemudian produk limbah dari tubuh ya yang kita sebut dengan kreatinin atau senyawa kreatinin dan nitrogen urea darah ya. Ini biasanya disaring dari darah oleh ginjal dan dikeluarkan dari tubuh melalui urin ya. Jadi produk limbah ini diharapkan bisa keluar melalui urin ya. Kemudian kemudian pada anjing dengan CKD ya, di mana di situ ginjal tidak berfungsi dengan baik ya dan tidak mampu untuk menyaring produk limbah ya, maka senyawa yang menumpuk di aliran darah dan mengakibatkan satu atau lebih tanda penyakit ya, misalnya seperti rasa mual ya, kemudian tadi anoreksia atau kehilangan nafsu makan ya, sehingga bisa kekurangan energi bahkan sampai menimbulkan penurunan daripada berat badan. Anjing dengan CKD ya ini memiliki urin yang encer ya, yang kalau kita lihat tidak normal ya. Nah, untuk terus membuang produk daripada limbah urin tadi ya, jadi semak tadi yang ada kreatinin ya, kemudian apa eh, di mana di situ mengandung bisa dikatakan toksik ya. Nah, di situ maka anjing dengan kasus CKD ini mengkompensasi dengan mengkonsumsi lebih banyak air, ya. Sehingga pemberian daripada air bersih segar ya, ad libitum ya, ini penting diperhatikan. Ya. Nah, jadi kadang-kadang pun untuk anjing ini di apa ya dicegah jangan sampai dia kekurangan asupan air ya. Jadi untuk mendorong asupan air yang lebih banyak ya, biasanya mengganti air minum hewan ini beberapa kali ya. Karena apa? Karena hewan itu biasanya dia tuh lebih suka kalau minumnya ini segar ya. Jadi misalnya bisa diganti 2 atau 3 kali sehari ya, atau beberapa kali ya, eh, supaya menarik minat untuk dia minum ya. Kemudian juga tempatnya harus bersih ya. Jadi kadang-kadang hewan itu mengotori tempat minumnya sendiri ya, tapi harus rajin untuk membersihkan sehingga ketersediaan air bersih dan segar itu bisa digunakan untuk hewan itu mengkonsumsi air ya. Kemudian juga makanan kaleng ya, makanan kaleng yang memiliki kandungan air yang tinggi ya. Ini juga bisa membantu meningkatkan asupan air ya. Jadi kalau kita lihat makanan kaleng itu kan basah ya. Jadi kadar airnya tinggi, ini juga bisa ditambahkan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi daripada anjing yang mengalami CKD. Kemudian terkait dengan nutrisi ya. Nah, anjing dan kucing dengan penyakit ginjal kronis ya, yang diberi makanan khusus ginjal ya, yang ditandai dengan rendah fosfor ya, kemudian juga jumlah daripada protein yang kualitasnya tinggi, sejumlah moderat ya, tengah-tengah ya, memiliki waktu bertahan hidup yang lebih lama ya. Jadi anjing kucing yang diberikan konsumsi makanan tersebut ya, maka eh, daya tahan hidupnya ini bisa lebih lama ya. Kemudian diet khusus ginjal yang direkomendasikan untuk anjing dan kucing dengan mengalami kasus CKD stadium 2 atau lebih tinggi ya. Kemudian
Jika pembatasan asupan fosfor dalam pakan itu tidak menormalkan kadar konsentrasi fosfor serum dalam waktu 2 sampai 3 bulan, ya. Kemudian gel pengikat fosfat yang mengandung kalsium asetat, kemudian ada kalsium karbonat, kemudian ada kalsium karbonat plus kitosan, ya. Jadi ditambah kalsium karbonat yang ditambahkan kitosan, kemudian lantanum karbonat atau aluminium hidroksida, ini juga harus diberikan bersama pakan untuk mencapai efek yang kita inginkan. Dan pembatasan fosfor dalam pakan anjing dengan yang menderita kasus CKD ini ya dapat membantu menunda perkembangan penyakit ya. Jadi dengan melakukan pembatasan fosfor ya. Karena kandungan fosfor dalam pakan ini berkaitan dengan kandungan protein ya. Jadi untuk mencapai kadar fosfor yang lebih rendah maka harus ada pengurangan protein di dalam pakan. Di antara pakan yang diberikan untuk terapi hewan tersebut, ya, ada 2 jenis pakan pendukung ginjal, ya, yaitu yang biasanya dipasarkan untuk penyakit ginjal pada tahap awal dan tahap lanjut. Ya. Nah, produk yang diberi label untuk penyakit ginjal stadium awal itu mengandung fosfor yang lebih rendah dan juga kadar protein yang sedikit lebih rendah. Ya. Sedangkan produk yang diberi label untuk penyakit ginjal stadium lanjut, ya, itu memiliki kadar yang lebih ketat lagi pada kadar fosfor dan proteinnya. Pembatasan protein dalam pakan, ya, ini tidak selalu diperlukan, ya, tetapi pembatasan tersebut dapat membantu untuk mengurangi gejala klinis dari kondisi uremia. Ya. Jadi uremia ini bisa terjadi ketika kadar kreatinin dan nitrogen urea darah itu terjadi penumpukan di dalam aliran darah. Nah, ketika anjing dengan mengalami CKD itu mengalami uremia, maka bau mulut tidak sedap ya, kemudian rasa mual, muntah ya, kemudian kehilangan nafsu makan maupun sariawan itu juga bisa terjadi pada bagian mulut. Ya. Kemudian pengurangan protein dalam pakan ini juga berarti ginjal tidak perlu bekerja keras untuk menyaring darah, ya, di mana di situ akan membantu atau menjaga fungsi daripada ginjal. Nah, kemudian anjing juga membutuhkan kalium dalam pakan ya, kalium ya. Karena di sini ketika ginjal berfungsi normal ya, maka ginjal secara aktif itu akan menahan kalium yang dibutuhkan untuk kesehatan ya. Jadi pada anjing dengan kasus CKD di mana ginjal kehilangan kapasitas untuk melakukan fungsinya, melakukan penyaringan ya, dan juga terlalu banyak kalium yang hilang melalui urin ya. Kemudian kehilangan kalium ini juga dapat memperburuk CKD ya. Sehingga kadar kalium yang tinggi disertakan dalam pakan yang digunakan pakan pendukung ginjal ya. Kemudian asam lemak omega 3 ya, yaitu EPA DHA ya, eikosa pentaenoic acid atau dokosa hexaenoic acid dalam pakan itu dapat membantu mengurangi produksi senyawa inflamasi yang menciptakan stres oksidasi pada eh, hewan yang mengalami gangguan pada ginjal. Ya. Jadi fungsi daripada EPA dan DHA dalam pakan ya itu juga berfungsi untuk memperlambat perkembangan daripada CKD. Nah, pada pasien dengan kasus CKD, ya, asupan pakan, ya, kemudian berat badan, serta kondisi tubuh, ya, karena dia menurun nafsu makannya, ya, ini harus dipantau, harus kita lihat ya secara teratur, ya. Karena apa? Karena pada stadium lanjut CKD itu sangat rentan sekali anjing dan kucing itu mengalami anoreksia, ya. Jadi kalau sudah anoreksia, ya pasti kalau dia nggak mau makan,
akan terjadi penurunan pada berat badan dan kaheksia. Ya. Nah, kemudian obat perangsang nafsu makan ya seperti mirtazapin atau capromorelin ya, ini juga dapat diberikan untuk mendorong asupan makan yang cukup ya. Dan juga pemberian pakan secara enteral ya dengan kita bantu ya, itu bisa dilakukan dalam beberapa kasus ya. Tujuannya adalah untuk menambah kalori ya, kemudian menghidrasi dan juga mempermudah pada saat melakukan pemberian obat. Kalau tadi kronik, sekarang ada akut ya, akut kidney injury ya. Nah, ini juga merupakan penurunan fungsi ginjal yang terjadi secara cepat ya, juga parah ya, yang menyebabkan penumpukan pada produk limbah nitrogen yaitu terutama adalah urea ya, juga ketidakseimbangan daripada cairan asam basa dengan gangguan elektrolit ya. Kemudian akut kidney injury ini ya juga merupakan penurunan akut pada laju filtrasi glomerulus ya. Dan akibatnya di sini juga terjadi retensi produk limbah uremik ya. Dan keseimbangan cairan itu juga menjadi abnormal ya. Kemudian juga terjadi gangguan keseimbangan elektrolit dan asam basa ya. Nah, kemudian, nah, tidak semua hewan dengan penurunan GFR ini ya, glomerulus filtrasi rate ya, ini mendadak menunjukkan kondisi azotemia atau teridentifikasi ya. Jadi AKI ya, ini juga menjadi istilah yang lebih disukai daripada istilah gagal ginjal akut ya. Nah, jadi istilahnya aja ya. Nah, jadi AKI ini juga mencakup pada penurunan GFR akut yang lebih kecil maupun kasus yang lebih parah yang mengakibatkan uremia. Nah, pada eh, cedera akut ginjal ini ya, tidak seperti pada yang terjadi yang kronis ya, tidak seperti terjadi pada penyakit yang kronis ya. Kemudian pengobatan penyebab yang mendasarinya ya, maupun adaptasi ginjal ya, ini juga dapat menunjukkan gejala klinisnya ya. Sejumlah faktor apa yang menyebabkan AKI tadi? Di sini termasuk eh, mengkonsumsi racun ya, tentunya konsumsi racun ini tidak sengaja tentunya ya. Kemudian adanya penyakit infeksi, kemudian adanya obstruksi atau sumbatan pada saluran kemih ya, dan juga atau pada saat ada pemberian obat-obatan tertentu. Nah, hewan dengan aki ini ya, ini paling sering dibawa ke dokter hewan ketika terjadi kerusakan ginjal yang tiba-tiba dan sudah dalam kondisi yang parah ya. Jadi penyebab utamanya itu adalah racun ya. Di misalnya etilen glikol, kemudian antibiotik aminoglikoside ya. Kemudian ada kondisi hiperkalsemia, pigmen urea ya, kemudian melamin asam sianurat ya, anggur ya ataupun kismis, enset ya dan bunga lili. Nah, kemudian pada kondisi iskemia misalnya emboli dari DIC atau hipoperfusi yang berlanjut parah ya dalam waktu yang panjang, juga adanya infeksi oleh leptospirosis, kemudian boreliosis maupun pyelonefritis. Nah, pada kasus AKI yang ringan, ya, ini juga seringkali tidak bisa terdiagnosis. Ya. Jadi serangan awal yang parah atau berulang itu juga bisa menyebabkan penyakit ginjal kronis. Nah, biasanya pada AKI ini baru terdiagnosis pada kasus yang parah ya, karena kan tadi ya tidak terdiagnosis sehingga tahu-tahunya sudah pada kondisi yang parah dan pada stadium yang sudah lanjut. Nah, secara klinis ini ditandai dengan gejala anoreksia, ya, kemudian gangguan mental tadi ya, terjadinya depresi,
kemudian dehidrasi, ya ketidakseimbangan cairan, ya cairan banyak yang keluar sehingga terjadi dehidrasi, kemudian ulcerasi pada bagian mulut, ya muntah dan ataupun diare. Ya. Juga volume urin yang abnormal, ya dari poliuria, oligouria ataupun sampai ke anuria. Ya. Nah, ini juga pada pemeriksaan fisik, ini juga menunjukkan kejadian dehidrasi, ya. Namun juga kadang-kadang kalau dilakukan perabaan, ya ini ada nyeri, ya. Jadi saat palpasi ginjal yang ukurannya biasanya normal hingga sedikit membesar. Penanganannya bisa dilakukan terapi spesifik ya untuk etiologi yang diketahui ya. Jadi untuk etiologi yang diketahui atau yang diduga itu sebagai penyebabnya. Ya. Kemudian bisa dilakukan terapi cairan ya. Karena ketidakseimbangan cairan juga penanganan gangguan elektrolit ya. Dan juga bisa dilakukan perawatan suportif maupun terapi sampai pada terapi penggantian ginjal ya. Nah, gagal ginjal akut atau aki yang berat ya, ini yang memerlukan intervensi medis ya. Ini jika kelangsungan dengan tingkat kelangsungan hidup hanya sekitar 50% ya. Nah, pasien dengan penyakit infeksi yang dapat diobati itu memiliki prognosis yang terbaik dan pasien dengan etiologi toksik ini memiliki prognosis yang terburuk ya. Nah, jadi penyebabnya ini penting diketahui ya. Jadi jika penyebabnya diketahui, maka kita bisa memberikan terapi yang spesifik ya. Jadi penyebabnya apa sehingga kita bisa tahu terapi spesifiknya apa ya. Misalnya kalau kita tahu penyebabnya leptospirosis ya karena oleh mikroba maka kita bisa memberikan antimikroba ya. Eh, atau dengan 4-metilpirasal atau etanol ya untuk kalau memang diketahui misalnya ada toksik ya. Misalnya dengan toksik oleh etilen glikol. Kemudian terapi cairan ya. Ini juga merupakan komponen kunci untuk kita bisa melakukan penanganan AKI pada hewan kecil ya. Jadi tujuan daripada terapi cairan itu adalah untuk mengurangi proses dehidrasi atau mengatasi proses dehidrasi ya dan mengatasi kehilangan cairan ya agar kondisi ini kondisi daripada ginjal ya bisa dikembalikan atau dipertahankan lebih optimal. Nah, laju pemberian cairan yang terlalu tinggi ini juga tidak boleh dilakukan ya untuk meningkatkan diuresis pada aki ya. Jadi berdasarkan hasil penelitian ya itu bahwa tidak ada bukti bahwa laju pemberian cairan yang tinggi ini bermanfaat ya. Nah, sebaliknya hal itu juga menjadikan penyebab ya. Jadi kelebihan hidrasi yang sulit dikoreksi dan dikaitkan dengan hasil yang lebih buruk ya. Kemudian pilihan jenis cairan ya, kemudian laju pemberiannya, juga zat tambahannya ya. Ini juga harus didasarkan pada status hidrasi, kemudian elektrolit maupun asam basa. Ya. Jadi pemantauan hidrasi yang cermat ya bisa dilakukan misalnya dengan melakukan pemeriksaan fisik secara berkala ya, kemudian penimbangan berat badan ya, juga keluaran urin ya. Ini juga penting pada pasien yang mengalami AKI dengan terapi cairan. Nah, kemudian yang terkait dengan nutrisi ya. Jadi pada penanganan cedera ginjal akut ya, terutama pada hewan kecil ya, karena adanya anoreksia tadi, maka kita fokusnya adalah untuk mencegah jangan sampai hewan itu mengalami kekurangan gizi atau kekurangan nutrisi. Ya. Kemudian juga penting kita menjaga hidrasi, ya, juga menyeimbangkan cairan elektrolit. Ya. Nah,
Tidak seperti pada kasus penyakit ginjal kronis, ya, pembatasan protein yang ketat ini tidak dianjurkan pada fase akut, ya. Jadi pada fase pada kondisi aki, ya, cedera ginjal akut ini, pembatasan protein ini tidak dianjurkan, ya, kecuali pada penyakit ginjal kronis, ya. Jadi hewan pemeliharaan ini membutuhkan energi yang cukup dan protein yang berkualitas, ya, terutama sumber-sumber protein yang bahan-bahan pakan yang memiliki kandungan protein yang kualitasnya bagus, ya. Tujuannya adalah untuk proses regenerasi, ya. Jadi mendukung proses penyembuhan jaringan maupun pemulihan ginjal. Kemudian terkait dengan protein, ya. Nah, kita bisa memberikan protein yang memiliki nilai biologisnya yang tinggi, ya. Misalnya putih telur, ya. Nah, kemudian juga membatasi protein terlalu dini ini juga bisa menyebabkan hilangnya massa otot dan juga pasti akan menyebabkan defisiensi nutrisi. Kemudian energi, ya, atau dalam hal ini adalah kalori, ya. Jadi tubuh ini pasti membutuhkan energi yang cukup besar untuk masa pemulihan, ya. Jadi kita memberikan pakan dengan kepadatan energi yang tinggi, ya, dengan target antara 20 sampai 30 kilokalori per kilogram berat badan per hari, per ekor per hari, ya. Kemudian fosfor dan elektrolit, ya. Ini juga ginjal mungkin kesulitan untuk menyaring fosfor sehingga dilakukan pembatasan atau penggunaan pengikat fosfat, ya. Ini juga perlu ditambahkan, ya. Kemudian kadar kalium, ya, ini juga harus dipantau, ya, karena ginjal dapat membuang atau menahan kalium itu tergantung pada jumlah urin yang dikeluarkan, ya. Kemudian hidrasi, ya, di keseimbangan cairan yang tepat, ya, itu yang penting, ya. Jadi landasan yang penting untuk pengobatan aki itu adalah keseimbangan cairan, ya. Kemudian kebutuhan hidrasi hewan peliharaan ini juga akan menentukan, ya, apakah pemberian cairan itu dilakukan melalui intravena ataupun subkutan. Kemudian gastrointestinal support, ya. Jadi AKI tadi, ya, di awal sudah kita sampaikan bahwa pada kondisi hewan yang mengalami AKI, ya, ini juga sering menyebabkan rasa mual, ya. Kemudian adanya uremia dan juga bisa muntah, ya. Jadi diet yang rendah lemak dan mudah dicerna, ya, ini juga bisa membantu untuk mempercepat proses pengosongan lambung. Nah, pemberian pakan dengan bantuan, ya. Jadi karena pasien yang menderita AKI ini sering mengalami anoreksia, ya, mengalami kehilangan nafsu makan dan juga rasa mual, ya, maka kita harus tetap menjaga bahwa hewan itu harus tetap terpenuhi kebutuhan nutrisinya, ya. Nah, jadi rasanya kalau kita membiarkan hewan itu makan tanpa kita bantu, ini juga tidak mungkin makanan itu bisa masuk, ya. Sehingga apabila hewan ini tidak mau makan sendiri, ya, maka kita bisa merekomendasikan untuk menggunakan selang pakan enteral, ya. Jadi seperti selang nasogastrik, ya, atau nasoenterik atau gastrotomi endoskopi perkutan, ya. Jadi tujuannya agar pakan yang dibutuhkan oleh hewan itu tetap bisa terpenuhi, ya. Kita juga bisa memberikan nutrisi parenteral, ya, melalui IV, ya. Ini apabila kondisi sangat parah. Kemudian azotemia, ya. Jadi azotemia itu adalah kelebihan daripada senyawa nitrogen, ya, yang biasanya diekskresikan oleh ginjal ke dalam darah.
Nah, azotemia ini diklasifikasikan sebagai prerenal, renal, postrenal ataupun campuran, ya, tergantung pada penyebab yang mendasarinya. Ya. Nah, jadi ada prerenal azotemia, ada renal azotemia, dan ada postrenal azotemia, ya. Jadi kalau prerenal azotemia ini terjadi ketika aliran darah ke ginjal ini berkurang, ya. Jadi karena disebabkan oleh hipotensi yang berat, ya, kemudian shock, ya, juga anestesi umum, ya. Jadi ini juga sebagai penyebab hipotensi yang sangat signifikan, ya, dan berkelanjutan, ya. Kemudian ada renal azotemia, ya. Ini terjadi karena cedera pada bagian ginjal bagian manapun, ya. Di penyebabnya karena bisa racun, ya, atau obat-obatan, ya, ataupun mungkin adanya infeksi, ya. Kemudian ada postrenal azotemia, ya. Ini akibat adanya obstruksi pada saluran kemih, ya. Jadi adanya obstruksi itu bisa menyebabkan tekanan pada ginjal, ya. Kemudian mengurangi filtrasi glomerulus, ya, sedang menyebabkan azotemia, ya. Nah, jadi obstruksi itu dapat terjadi pada bagian bawah saluran kemih, yaitu pada bagian uretra, atau pada bagian ureter, ya, pada bagian atas, ya, atau bisa terjadi kedua-duanya pada uretra maupun pada ureter, ya, dan juga bisa disebabkan oleh batu, ya, kemudian ada endapan kristal, ya, ataupun karena neoplasia. Pengelolaan nutrisi untuk azotemia, ya, ini tergantung pada diet ginjal terapeutik, ya, yang tujuannya adalah untuk agar fungsi ginjal ini bebannya tidak terlalu tinggi, ya. Jadi untuk mengurangi beban kerja ginjal dan meminimalkan penumpukan daripada toksin uremik di dalam darah. Jadi tujuan utamanya adalah untuk membatasi fosfor dan protein, ya, untuk memastikan asupan kalori dan hidrasi yang sesuai, ya, yang cukup, ya, dan sesuai, ya. Dan pengelolaan nutrisi yang efektif untuk azotemia, ya, ini memerlukan penyesuaian diet yang spesifik, ya. Misalnya dengan pembatasan protein, ya. Jadi mengurangi jumlah protein dalam pakan, ya. Ini kemudian juga menurunkan produksi limbah nitrogen, ya, seperti nitrogen urea darah, ya. Kemudian juga secara signifikan ini bisa memperbaiki daripada gejala klinis uremia dan azotemia. Nah, kemudian protein yang digunakan untuk pakan pun, ya, untuk bahan baku pakan, ya, ini harus memiliki nilai biologis yang sangat tinggi, ya. Jadi tadi contohnya seperti putih telur, ya. Tujuannya agar hewan itu bisa mempertahankan keseimbangan nitrogen positif tanpa membebani daripada fungsi ginjal. Kemudian pembatasan fosfor, ya. Jadi ginjal ini juga mengalami kesulitan, ya, untuk mengedarkan fosfor, ya, sehingga bisa menyebabkan hiperfosfatemia. Sehingga pembatasan fosfor dalam makanan ini secara ketat, ya, itu juga bisa terbukti menggandakan harapan hidup daripada hewan peliharaan. Kemudian asam lemak omega 3, ya. Jadi diet terapeutik ini diperkaya dengan omega 3, EPA-DHA, ya, yang membantu mengurangi peradangan, ya, kemudian mengurangi lesi struktural ginjal dan mengelola protein urea. Kemudian potassium supplementation, ya. Jadi karena hewan azotemik, ya, terutama kucing, ini cenderung kehilangan kalium melalui peningkatan frekuensi buang air kecil, ya, poliuria. Kemudian juga makanan ini seringkali diberikan suplemen kalium, ya,
Tujuannya adalah untuk mencegah hipokalemia. Kemudian juga peningkatan asupan vitamin B, ya. Jadi vitamin B itu merupakan vitamin yang larut di dalam air, ya, dan juga mudah hilang melalui pembuangan air kecil, ya. Jadi apabila terjadi poliuria, maka vitamin B yang larut dalam air ini juga cepat hilang, ya. Nah, diet untuk penderita penyakit ginjal itu mengandung kadar vitamin B yang lebih tinggi, ya. Karena di sini adalah untuk mencegah eh, keluarnya vitamin B yang karena hewan itu kan sering urinasi, ya. Kemudian hydration, ya, hidrasi, ya. Jadi menjaga hidrasi ini sangat penting, ya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan perfusi ginjal dan mencegah azotemia prerenal, ya. Jadi diet yang kondisi basah, ya, atau makanan kaleng, ya, atau juga kita bisa menambahkan air ataupun kaldu, ya. Jadi kaldu ini air rebusan biasanya dari daging, ya, ke dalam makanan ini juga dianjurkan, ya. Kemudian bagaimana memanage anoreksia dan nausea, ya. Jadi hewan yang menderita uremia, ya, ini juga sering didapatkan mengalami mual, ya. Kemudian adanya tukak lambung dan nafsu makan yang buruk, ya. Ini juga bisa menyebabkan defisiensi nutrisi, ya. Nah, pada saat kita memberikan diet baru, ya, ini juga sebaiknya dilakukan secara bertahap, ya. Jadi bisa dilakukan perlahan-lahan, misalnya selama 2 sampai 4 minggu, ya, sehingga hewan itu bisa mengkonsumsi atau menerima eh, peralihan pakan tadi, ya. Kemudian juga kelezatan pakan, ya, ini juga dapat ditingkatkan dengan menghangatkan pakan, ya, dan menambahkan kaldu daging yang rendah sodium dan rendah fosfor, atau juga bisa menggunakan obat-obat anti mual dan perangsang nafsu makan, ya. Baik, itu eh, materi kita tentang nutrisi yang terkait dengan gangguan ginjal. Ada diskusi kelas ini? Tidak ada, Prof. Sudah selesai minggu kemarin. Sudah selesai semua, ya. Berarti ini kuliah kita yang terakhir, ya. Nggih, nggih, Prof. Mm-mm. Baik, silakan jika ada diskusi. Saya bukakan absen dulu, ya.